Media Vietnam sindir timnas Indonesia agar utamakan gelar juara Piala AFF 2024 ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Mantan pemain Real Madrid ini ingatkan Jepang untuk tak remehkan timnas Indonesia, suporter Garuda luar biasa. Komentar mengejutkan Kelvin Verdong usai jadi kelinci percobaan Shin Tae-yong. Justin Hubner ngomel usai Shin Tae-yong kemungkinan tidak panggil dirinya di bulan November mendatang. Pengakuan jujur Kevin Dix lihat peluang Indonesia ke Piala Dunia, ini penjelasannya. Media Vietnam sindir timnas Indonesia agar utamakan gelar juara Piala AFF 2024 ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Tidak terduga, media Vietnam, Bongda 24H, sindir timnas Indonesia. Mereka menyarankan timnas Indonesia untuk utamakan gelar juara Piala AFF 2024 ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Saran ini datang usai timnas Indonesia mendulang hasil minor dalam lawatannya ke markas timnas Cina di laga keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan timnas Indonesia. Hasil ini membuat posisi timnas Indonesia masih terpuruk di urutan kelima pada klasemen sementara grup C. Pasukan Shin Tae-yong total baru mengemas 3 poin. Menurut Bongda 24H, hasil minor saat melawan Cina telah membuat timnas Indonesia terpuruk. Sebab, sebelumnya ada harapan besar yang dimiliki timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, timnas Indonesia sukses terhindar dari kekalahan usai menahan imbang rival di 3 laga awal. Ketiga lawan itu adalah Arab Saudi, 1-1, Australia, 0-0, dan Bahrain, 2-2. Indonesia mengawali 3 laga pertama dengan 3 kali seri melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Melihat prestasi di atas, suporter Garuda berharap masa depan cerah bagi timnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, tulis Bongda 24H, dikutip Okezone, Senin, 21 Oktober 2024. Namun, kekalahan terbaru melawan Cina di laga keempat memberikan pukulan psikologis yang cukup berat Asnawi Muangkualam dan rekan satu timnya, lanjutnya. Bongda 24H pun kemudian menyindir timnas Indonesia untuk tak terlalu fokus lagi ke Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong dinilai lebih baik fokus bersaing di Piala AFF 2024 demi meraih gelar juara di ajang itu untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan menggunakan skuad B dan asistennya Nova Arianto akan memimpin tim menggantikan pelatih Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Namun, skenario tersebut bisa berubah total berdasarkan performa timnas Indonesia di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, jelas Bongda 24H. Jika rangkaian pertandingan yang hanya seri dan kalah terus berlanjut dalam waktu dekat, Pak Thohir dan kawan-kawan terpaksa mempertimbangkan rencana memanfaatkan arena Piala AFF untuk membantu para pemain mendapatkan kembali performa dan kepercayaan diri mereka, dengan melepas rasa haus akan kemenangan, lanjutnya. Ingat, sepak bola Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini lahir pada 1996. Dengan bekal pemain naturalisasi berkualitas, PSSI bisa sepenuhnya memasang ambisi mewujudkan cita-cita menjuarai Piala AFF ketimbang hanya memfokuskan segala upaya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media Vietnam itu. Rencana menurunkan skuad B di Piala AFF 2024 mencuat karena timnas Indonesia akan dihadapkan jadwal padat. Pertandingan di Piala AFF 2024 dan lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 diketahui digelar berdekatan. Piala AFF 2024 sendiri akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
Sebelumnya, Timnas Indonesia akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024 dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Lalu, laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Maret 2025 dengan menghadapi Australia dan Bahrain kembali. Mantan pemain Real Madrid ini ingatkan Jepang untuk tak remehkan Timnas Indonesia, supporter Garuda luar biasa. Bintang tim nasional, Timnas, Jepang, Takefusa Kubo ingatkan Timnas Jepang untuk tak meremehkan Timnas Indonesia jelang kedua tim bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi mantan pemain Real Madrid itu pun tahu betapa hebatnya supporter Timnas Indonesia, sehingga itu bisa menjadi tekanan tersendiri untuk Timnas Jepang. Jepang akan melakoni 2 laga tandang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada bulan November 2024 mendatang. Laga tandang pertamanya di bulan itu, mereka akan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Lalu selang 4 hari, Samurai Biru akan tandang melawan Cina. Di atas kertas, Jepang memang lebih diunggulkan dibanding Timnas Indonesia dengan catatan belum menelan kekalahan dari 4 laga grup C. Timnas Jepang mengemas 3 kemenangan dan 1 imbang. Lain cerita dengan Timnas Indonesia yang mencatat 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kendati begitu, Kubo tetap tidak ingin anggap remeh Timnas Indonesia. Pemain Real Sociedad itu menilai kalau pastinya skuad Garuda bakal tampil habis-habisan saat menjamu Jepang di Gelora Bung Karno. Indonesia kalah, lawan Cina, tapi saya pikir mereka tidak punya jalan mundur lagi, kata Kubo, dilansir dari Gekisaka, Minggu, 20 Oktober 2024. Kubo turut menyoroti betapa besarnya basis supporter Timnas Indonesia. Sebab mantan pemain Real Madrid ini pernah melihat langsung atmosfer tersebut kala membela Jepang U19 di Piala Asia U19 2018 yang berlangsung di Indonesia. Dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19, kualifikasi Piala Dunia U20, dan semangat sepak bola di sana sangat luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar daripada Arab Saudi, ungkap Kubo. Selain itu, Kubo juga menyoroti soal cuaca di Indonesia. Namun dia optimistis Jepang bisa meraih hasil positif pada laga tandangnya itu jika bisa mengatasi tekanan yang ada. Jadi penting untuk tidak terpengaruh oleh atmosfer tersebut, dan juga hujan deras yang kadang datang. Jika kami bisa menghadapi semua itu dan tetap menang, itu akan sangat bagus, tandas Kubo. Di klasemen grup C saat ini, Jepang masih memimpin dengan koleksi 10 poin. Disusul Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang mengoleksi 5 poin. Sementara Timnas Indonesia di posisi 5 dengan koleksi 3 poin, sama seperti Cina yang ada di urutan terakhir. Komentar mengejutkan Kelvin Verdong usai jadi kelinci percobaan Shin Tae-yong. Komentar mengejutkan Kelvin Verdong usai jadi kelinci percobaan Shin Tae-yong, dia malah mengaku nyaman dengan posisi barunya. Verdong merupakan pemain yang berposisi asli sebagai bek sayap kiri. Dia mengisi pos tersebut selama karirnya, termasuk di klubnya saat ini, NEC Nijmegen, di Liga Belanda. Namun, setelah bermain membela Timnas Indonesia, Verdong mendapatkan tugas yang sangat berbeda, terutama dalam beberapa pertandingan terakhir. Contohnya dalam 2 pertandingan lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kontra Bahrain dan Cina. Pemain berusia 27 tahun itu ditugaskan sebagai bek tengah kiri oleh Shin Tae-yong dalam skema formasi 5-2-3 yang diterapkannya. Dia bekerja sama dengan Jay Itzes dan Mees Hilgers atau Rizky Ridho. Verdong pun mengungkapkan dirinya senang dengan sistem formasi 5 bek yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong itu di Timnas Indonesia. Sebab, sebagai bek tengah kiri, dia bisa lebih banyak menguasai bola dan terlibat dalam permainan. Saya suka sistem itu, 5 bek. Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker tinggi, banyak waktu menguasai bola, build up yang bagus, dan Anda memiliki permainan di depan Anda, kata Verdong dilansir Forza NEC, Minggu, 20 Oktober 2024.
Tapi saya juga lebih suka bermain di tengah dengan 4 bek, karena Anda lebih terlibat dalam permainan dibandingkan sebagai bek kiri. Juga lebih mudah untuk bermain secara terpusat dalam duel, tambahnya. Sebagai pemain belakang, Anda seringkali menghadapi pemain yang cepat dan lincah melawan Anda. Terkadang orang kidal yang lebih suka masuk ke dalam. Ini berarti Anda harus memutar dan memutar lebih banyak. Saya tidak mengatakan saya lebih suka bermain di posisi tengah, tapi ini lebih menyenangkan, pungkasnya. Verdonk pun sejauh ini mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di posisi bek tengah kiri. Dia solid dalam bertahan dan juga mampu mengalirkan bola dengan baik ke lini depan maupun mengalihkan serangan ke sisi sayap kanan dengan umpan lambungnya. Namun sayang, dalam 2 laga terakhir tersebut, tim Merah Putih ditahan imbang 2-2 secara dramatis oleh Bahrain dan juga tumbang 1-2 dari Cina. Justin Hubner ngomel usai Shin Tae-yong kemungkinan tidak panggil dirinya di bulan November mendatang. Di luar dugaan, Justin Hubner tampak tak terima usai sang pelatih Shin Tae-yong kemungkinan tidak memanggilnya membela timnas Indonesia di bulan November mendatang. Dalam salah satu unggahan di sosial media, Justin Hubner terlihat kesal dengan pernyataan sang pelatih terkait dirinya. Ia bahkan sampai menegaskan kondisinya yang menurutnya sangat siap untuk berlaga di bulan depan. Saya akan kembali bulan November, tulis Justin Hubner sambil menaruh emoji kesal. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membuka peluang untuk kembali tidak memanggil Justin Hubner untuk berlaga di bulan November. Terkait Justin Hubner, dengan adanya cedera ia tidak bisa hadir ke Bahrain dan Cina. Pada November mendatang pun sebenarnya sama, kata Shin Tae-yong dalam keterangannya. Mantan pelatih Korea Selatan ini bersikeras, meski sang pemain sudah pulih. Namun, menurutnya kondisi Justin Hubner belum sepenuhnya bugar dan siap untuk kembali berlaga. Selain itu, faktor minimnya latihan yang dijalani sang pemain selama masa penyembuhan cederanya juga menjadi faktor lainnya. Maksud saya, walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum bisa dikatakan fit karena perlu pemulihan juga, ujarnya. Dan pastinya porsi latihannya kurang. Jadi kita harus melihat nanti situasinya bagaimana, pungkasnya. Selanjutnya, di bulan November mendatang Indonesia sudah ditunggu 2 lawan berat yaitu menghadapi Jepang dan Arab Saudi dan kedua laga ini akan berlangsung di kandang sendiri. Pengakuan jujur Kevin Dix lihat peluang Indonesia ke Piala Dunia, ini penjelasannya. Kevin Dix tidak sabar ingin membela Indonesia, meski situasi timnas Indonesia saat ini kurang baik di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan poin 3. Kekalahan dari Cina pada 15 Oktober 2024 lalu, membuat persaingan pun makin sengit. Peluang Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia dengan status juara grup dan runner-up makin sulit. Karena berjarak 7 poin dari Jepang di peringkat pertama dan 2 poin dari Australia di peringkat kedua. Tak sampai di situ, untuk finish sebagai peringkat ketiga dan keempat, memang belum sepenuhnya tertutup. Namun, laga terdekat timnas Indonesia bakal menghadapi sang raksasa Asia, Jepang. Kevin Dix mengakui peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan sangat sulit. Namun, Indonesia masih memiliki peluang untuk setidaknya finish di posisi 3 dan 4, mengingat hanya terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Akan sulit untuk langsung lolos ke Piala Dunia sekarang, tetapi masih ada peluang, dan mimpinya adalah bisa ikut serta, kata Kevin Dix, dikutip dari Bold. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia saat ini tidak merubah keputusannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah keturunan Ambon ini berharap proses naturalisasinya bisa segera rampung. Pasalnya, Kevin Dix ingin secepatnya berjuang membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berharap bisa berkontribusi secepat mungkin agar bisa membantu mereka, timnas Indonesia, tutur Kevin Dix. Proses naturalisasi Kevin Dix dikabarkan akan mulai diproses mulai pekan depan karena transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo. Diharapkan, prosesnya bisa segera rampung di era pemerintahan yang baru.
Dan hal ini juga sangat diharapkan pelatih timnas Indonesia, ST agar skuadnya lebih kuat lagi pada laga selanjutnya.